Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kelompok 3 akan menjelaskan mengenai apa itu herpes genital atau herpes simplex. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Adira Dwi Fitria, yang kedua ada Dana Taulia, yang ketiga Naswa Dini Ajijah, yang keempat ada Nuri Dwi Alamsyah, yang terakhir ada Rizky Indriani Babiola. Di sini kita akan masuk ke pengertiannya. Apa sih itu herpes genital atau herpes simplex? Herpes genital atau herpes simplex adalah suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex (HSP). Penyakit infeksi ini juga dapat ditularkan melalui luka kecil yang tidak kelihatan. Herpes genital ditularkan melalui hubungan intim seperti vaginal, anal, atau oral dengan orang yang terinfeksi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan etiologi herpes genital atau herpes simplex. Herpes genitalis biasanya disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 atau tipe 2 yang dapat menyebabkan infeksi primer dan berulang. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh penyakit menular seksual dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ada juga manifestasi herpes genital ialah sensasi rasa nyeri, gatal, atau geli di sekitar daerah genital atau daerah anal, luka melepuh yang kemudian pecah di sekitar genital, rektum, paha, dan bokong. Juga rasa nyeri saat membuang air kecil dan nyeri pada punggung bawah. Selanjutnya ada komplikasi herpes genital. Komplikasi yang terkait dengan herpes genital mungkin termasuk infeksi menular seksual lainnya. Memiliki luka pada alat kelamin meningkatkan risiko tertular atau tertular IMS lainnya, termasuk HIV atau AIDS. Infeksi bayi baru lahir, herpes genital tidak boleh dianggap sepele dan sebaiknya ditangani dengan tepat. Hal yang dikhawatirkan dari penyakit herpes genital adalah adanya komplikasi yang cukup berbahaya. Berikut ini komplikasi yang dialami oleh pengidap herpes genital yang perlu diwaspadai. Yang pertama, infeksi menular seksual. Pengidap herpes genital dengan luka terbuka beresiko lebih tinggi untuk menyebarkan atau tertular penyakit seksual lainnya, terutama jika berhubungan intim tanpa pengaman. Penularan paling parah yaitu terjadinya komplikasi berupa HIV atau AIDS. Yang kedua, peradangan atau inflamasi. Dalam beberapa kasus, herpes genital dapat menyebabkan inflamasi atau peradangan pada saluran kemih. Yang ketiga, masalah kehamilan. Pada masa kehamilan, virus herpes simplex yang menjadi penyebab herpes genital dapat menimbulkan masalah kehamilan. Virus ini dapat ditularkan kepada bayi saat melahirkan. Apabila infeksi HSP terjadi sebelum kehamilan, kemungkinan penularan pada sang bayi sangatlah kecil. Pada beberapa bulan terakhir masa kehamilan, sang ibu akan melepaskan banyak antibodi pelindung kepada bayinya. Antibodi ialah yang akan melindungi sang bayi dari berbagai mikroorganisme, termasuk HSP. Antibodi ini dapat bertahan pada saat melahirkan hingga beberapa bulan setelahnya. Yang keempat, infeksi pada bayi dalam proses persalinan. Bayi yang terinfeksi HSP ketika proses persalinan, infeksi yang terjadi dapat sangatlah berbahaya, bahkan mematikan. Kondisi ini dikenal sebagai neonatal herpes. Herpes yang terjadi pada saat melahirkan ini bisa berdampak buruk pada organ tubuh seperti mata, mulut, dan kulit. Di samping itu, otak dan sistem saraf lainnya juga dapat terkena dampak dari infeksi ini. Selanjutnya ada pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan dengan metode swab. Yang kedua, tes darah herpes. Ada dua jenis tes darah yang dilakukan untuk mendeteksi herpes, yaitu tes darah yang dilakukan untuk mendeteksi antibodi yang berguna melawan HSP1 atau HSP2. Tes khusus ini tidak akan mendeteksi letak lokasi infeksi herpes yang terjadi di dalam tubuh. Tes yang kedua ini hanya untuk mencari tahu jika tubuh telah memiliki antibodi pada semua jenis herpes. Namun, tes ini tidak dapat menentukan jika seseorang memiliki antibodi terhadap HSP1 atau HSP2. Meski begitu, terdapat beberapa kemungkinan bahwa tes darah terdapat pemeriksaan herpes dapat mendeteksi antibodi terhadap virus serupa melalui reaksi silang. Hasil ini akan mengarah pada hasil positif yang palsu. Berarti kamu terdeteksi mengalami infeksi, padahal faktanya tidak seperti itu. Apa aja sih tindakan atau pengobatan jika kita terkena herpes genital atau herpes simplex?
Metode pengobatan herpes genital adalah dengan pemberian obat antivirus seperti acyclovir, valacyclovir, dan famciclovir. Selain itu, obat yang memiliki efek antivirus seperti metoprolol juga bisa digunakan dalam pengobatan herpes genital. Pengobatan herpes genital umumnya dilakukan dengan pemberian obat antivirus dengan tujuan yang pertama, mempercepat proses penyembuhan luka saat tanda dan gejala pertama kali timbul. Yang kedua, mengurangi derajat keparahan dan durasi keluhan. Yang ketiga, mengurangi frekuensi kekambuhan dari penyakit. Dan yang terakhir, meminimalkan kemungkinan menularkan virus ke orang lain. Pada ibu hamil, dokter dapat memberikan obat antivirus mendekati akhir masa kehamilan untuk mencegah penularan virus pada bayi. Pada kasus beberapa dokter menganjurkan operasi sesar untuk melahirkan bayi. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Bye-bye guys.